Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Gina Padilla. Pada kali ini, saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama. Di sini ada 5 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran. Yang ketiga, fungsi dan peran Al-Quran. Keempat, garis besar isi Al-Quran. Dan yang terakhir, sejarah penulisan Al-Quran. Yang kesatu ada pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Pengertian Al-Quran menurut istilah. Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Yang selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Yang kesatu, isi Al-Quran selalu terjaga. Salah satu keistimewaan Al-Quran yang utama adalah kitab suci ini terjaga dari segala macam bentuk perubahan atau penggantian. Misalnya surat Al-Baqarah yang dibaca saat Nabi Muhammad SAW sama seperti surat Al-Baqarah yang kita baca saat ini. Begitu juga jumlah, urutan, dan susunan kata demi katanya tidak mengalami perubahan sedikit. Dalam Al-Quran, Allah menjamin bahwa Al-Quran tetap terjaga selamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lafahizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, Al-Quran bebas dari kontradiksi. Setiap ayat di dalam Al-Quran selalu berkaitan satu sama lain. Tidak ada penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang jadi keistimewaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Yang ketiga, Al-Quran mudah dihafal dan dipelajari. Keutamaan lain dari Al-Quran adalah ayat dan termasuk isi maknanya bisa dipelajari dengan mudah. Buktinya, saat ini semakin banyak generasi penghafal Al-Quran bermunculan. Bahkan menariknya, tidak sedikit anak kecil sudah bisa menghafal seluruh ayat termasuk titik dan komanya. Yang keempat, Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Al-Quran adalah kitab suci yang akan menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang gemar membacanya. Yang kelima, Al-Quran sebagai hakim kitab. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah sebagai penjaga, saksi, atau hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan sebagai penutup dari kitab sebelumnya. Di dalamnya terdapat banyak kesempurnaan yang tidak bisa ditemukan di kitab pendahulunya. Oleh karena itu, Al-Quran dijadikan sebagai saksi yang bertugas membenarkan kitab yang turun sebelumnya. Yang keenam, Al-Quran mengandung kebenaran. Keistimewaan Al-Quran yang paling besar dan mudah dibuktikan adalah Al-Quran memiliki banyak informasi dan kebenaran. Informasi ini banyak sangat tidak mungkin diketahui dan dipelajari oleh manusia yang hidup pada 14 abad yang lalu. Seluruh kisah dan informasi yang disampaikan Allah pada Al-Quran telah dibuktikan melalui ilmu sains modern dan semuanya terbukti benar.
Pembahasan yang ketiga ada fungsi dan peranan Al-Quran. Di sini ada fungsi Al-Quran. Yang ke-1, Al-Quran sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Tidak hanya itu, namun Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia yang hidup di dunia. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berperan juga sebagai pemisah antara mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Dalam Al-Quran, dijelaskan mana yang buruk yang tidak boleh dilakukan dan juga mana hal yang baik dan boleh dilakukan. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu sebagai asyifa atau obat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat untuk penyakit mental dan juga penyakit hati. Dalam hal ini, isi dari dalam Al-Quran seperti halnya petunjuk di dalamnya sebaiknya diamalkan agar bisa memberikan pencerahan bagi mereka yang menjalankannya. Fungsi Al-Quran yang keempat yaitu Al-Quran sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran juga berperan sebagai nasihat yang di dalamnya terdapat nasihat, pengajaran, peringatan mengenai kehidupan untuk orang-orang yang beriman dan berjalan di jalan Allah. Adapun nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya memiliki kaitan dengan peristiwa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Yang selanjutnya ada peranan Al-Quran. Yang ke-1, peran Al-Quran untuk kehidupan manusia. Di sini ada menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Yang kedua, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memantapkan iman Islam, tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Peranan Al-Quran yang kedua, ada peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Di sini ada ilmu hukum, ilmu sejarah Islam, ilmu tentang pendidikan agama Islam, dan yang terakhir ilmu tauhid. Pembahasan yang keempat ada garis besar isi Al-Quran. Yang ke-1, akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah, yaitu akidah, adalah akaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan usaha dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abada, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Garis besar isi Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Garis besar isi Al-Quran yang keempat yaitu hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima
ada sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Dan yang keenam atau yang terakhir, ada dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pembahasan yang terakhir ada sejarah penulisan Al-Quran. Yang ke-1, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Al-Azami, Rasulullah menugaskan sekitar 40 orang sahabat sebagai penulis wahyu. Di antara mereka terdapat sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'b, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskannya dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada manuskrip-manuskrip itu membantu upaya penghafalan susunan penulisan Al-Quran itu tidak berdasarkan waktu atau tempat turunnya, namun setiap ayat yang turun dituliskan di tempat penulisan sesuai dengan petunjuk Nabi. Sejarah penulisan Al-Quran yang kedua ada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga masa Utsman bin Affan. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.